warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Sinta Puspita dengan NIM 2305108018. Pada kesempatan yang pertama dalam menjelaskan materi, kita akan memahami dulu nih apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Tentunya yang pertama teman-teman, kita akan membahas mengenai sistem penjamin mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, yaitu standar mutu pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan tentang sistem penjamin mutu pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu masalah-masalah mutu pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk memahami materi lebih lanjut, simak slide berikutnya ya. Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya standar pendidikan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistematik dan terpadu untuk mewujudkan serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu ini menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan global. Materi yang pertama yaitu sistem penjaminan mutu. Yang pertama, sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. SPMI merupakan sistem yang dikelola secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional yang telah ditetapkan. Yang kedua, sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME, di mana SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional atau lembaga pemerintah terkait. Yang ketiga, sinergi antara SPMI dan SPME. Penerapan kedua sistem ini memiliki keterkaitan yang erat. SPMI berfokus pada upaya internal lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki diri, sedangkan SPME memberikan penilaian eksternal yang objektif untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan SPMI. Yang keempat, ada tantangan dalam implementasi sistem penjaminan mutu, di mana tantangannya yaitu kesenjangan sumber daya, minimnya pelatihan, keterbatasan anggaran, dan perbedaan persepsi. Baik, selanjutnya bagian B, standar mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, itu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar isi atau SKL itu bertujuan untuk menentukan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini mencakup 3 aspek utama, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu ada standar isi, di mana tujuannya utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik di Indonesia mendapatkan materi yang setara dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga yaitu standar proses, di mana standar proses ini menetapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat itu ada penilaian standar atau standar penilaian, di mana penilaian dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga berproses pembelajaran. Standar ini mengatur tentang metode, instrumen, dan mekanisme penilaian yang harus objektif, adil, dan transparan. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini standar mengatur tentang metode, instrumen, dan mekanisme penilaian yang harus objektif, adil, dan transparan. Selanjutnya itu standar sarana dan prasarana. Apa itu? Standar ini mengatur tentang ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya itu standar pengelolaan. Apa itu standar pengelolaan? Standar ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki manajemen yang efektif dan efisien. Yang terakhir itu standar penilaian. Penilaian dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran. Standar ini mengatur tentang metode, instrumen, dan mekanisme penilaian yang harus objektif, adil, dan transparan. Mungkin itu saja, selanjutnya ke bagian C. Kebijakan
diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat secara berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan satuan pendidikan. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. D. Masalah-masalah mutu pendidikan di Indonesia. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program umum. Masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat pencapaian standar pendidikan yang merata dan berkualitas, yaitu 1. Kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Yang kedua, kurangnya fasilitas infrastruktur pendidikan yang memadai. Yang ketiga, kualitas guru yang masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, kurikulum yang belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kelima, anggaran pendidikan yang masih terbatas. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia terdiri dari dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau SPME. Pendidikan yang berkelanjutan. Standar mutu pendidikan di Indonesia diatur dalam Standar Nasional Pendidikan atau SMP yang mencakup 8 standar seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, hingga standar pembiayaan. Nah teman-teman, dari materi yang telah kami paparkan dari awal hingga akhir, kami harap materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama dalam memahami sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Nah teman-teman, dari penjelasan yang telah kami paparkan pada video pembelajaran kali ini mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, kami harap video ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi teman-teman dalam mengenali sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia serta kebijakan-kebijakan yang terkait di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Materi yang pertama yaitu Itu saja, selanjutnya ke bagian C. Mutu pendidikan dasar dan Standar pendidikan yang merata dan berkualitas.